Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nugroho dengan NPM 2435 akan belajar secara mandiri menggunakan buku pemrograman web bab 7 Modern Frontend Architecture SPA. Materi pertama, SPA versus MPA, revolusi navigasi web. Selama 2 dekade awal sejarah web, standar arsitektur yang mendominasi adalah multi-page application (MPA). Dalam model tradisional ini, setiap kali kamu mengklik sebuah tautan atau mengirim formulir, browser akan melakukan hard reload. Ini berarti browser membuang seluruh halaman yang sudah kamu lihat, mengirim kembali permintaan baru ke server, menunggu server merakit HTML baru dari awal, mengunduhnya, dan merender ulang seluruh halaman tersebut dari nol. Bayangkan ini seperti kamu sedang menonton TV, tetapi setiap kali kamu ingin mengganti saluran, kamu harus mematikan TV, menunggu mesinnya dingin, dan lalu menyalakannya kembali. Proses ini sangat boros bandwidth karena aset yang sama, seperti header, sidebar, dan footer, harus diunduh berulang kali setiap pindah halaman. Selain itu, pengalaman pengguna menjadi terputus-putus karena adanya layar putih, blank screen. Sebagai respon terhadap ketidakefisienan ini, lahirlah arsitektur Single Page Application (SPA) yang dipopulerkan oleh framework seperti AngularJS, React.js, dan Vue. Dalam konsep SPA, aplikasi web hanya membuat satu file HTML tunggal, biasanya indeks HTML, saat kunjungan pertama. Setelah itu, navigasi antar halaman tidak akan memicu reload browser, melainkan dimanipulasi oleh JavaScript yang berjalan di sisi klien. Ketika kamu mengklik menu profil, JavaScript akan mencegat permintaan tersebut, mengambil hanya data JSON yang diperlukan dari server, bukan HTML utuh, dan menukar konten di area tengah layar secara instan, header, footer, dan aset statis lainnya, tetapi tetap diam di tempatnya tanpa perlu dimuat ulang. Ini menciptakan pengalaman pengguna yang mulus dan responsif, mirip dengan aplikasi native yang terinstal di smartphone. Mekanisme ajaib di balik navigasi SPA ini disebut client-side routing. Di masa lalu, URL client-side routing. Menggunakan JavaScript menggunakannya secara dinamis. Framework yang sering dipakai untuk SPA, React, Vue.js, Angular. Cara kerja SPA, browser membuat satu file HTML utama, JavaScript mengambil data dari server API, konten halaman diubah tanpa refresh. Beberapa aplikasi populer, Gmail, Facebook, Twitter. Kelebihan SPA, navigasi lebih cepat, pengalaman pengguna lebih smooth, interaksi seperti aplikasi mobile. Kekurangan SPA, SEO lebih sulit, loading pertama bisa lebih lama, JavaScript lebih kompleks, MPA multiple. Namun SPA bukanlah solusi tanpa celah. Ia memiliki
Serangan trade-off yang harus dipertimbangkan matang-matang oleh seorang arsitek web tentang terbesar SPA tradisional adalah initial load time yang cenderung lambat. Untuk menjembati kesenjangan antara performa MPA dan interaksi SPA, arsitektur web modern harus terus berevolusi menuju model hibrida. Teknik seperti server-side rendering dan static site generation yang digunakan oleh framework meta seperti Next.js atau Nux mencoba menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Halaman pertama dikirim sebagai HTML statis agar mesin pencari senang dan pengguna langsung melihat konten. Kesimpulannya, perdebatan antara SPA dan MPA bukan tentang mencari pemenang tunggal, melainkan memahami konteks pengguna. MPA masih sangat relevan untuk situs yang berorientasikan konteks statis seperti portal, berita, atau dokumentasi, di mana kesederhanaan dan SEO adalah prioritas utama. Sementara itu, SPA adalah standar mutlak aplikasi yang kaya interaksi, high-like interactive, seperti media sosial, alat manajemen proyek, atau aplikasi musik streaming. Sebagai pengembang, kamu tidak boleh hanya ikut-ikutan tren SPA yang terlihat keren. Materi kedua, Component Based Architecture, Lego untuk web. Jika kita membedah cara developer membangun web di era jQuery, kita akan menemukan pendekatan halaman per halaman. Developer akan menulis file about HTML, content HTML, dan home HTML secara terpisah, seringkali dengan menyalin template copy paste, kode navigasi, dan footer di setiap file. Jika ada perubahan desain pada tombol utama, developer harus membuka 10 file berbeda dan mengeditnya satu persatu. Pendekatan ini sangat rapuh, sulit dirawat, dan melanggar prinsip dry. Don't repeat yourself. Komponen based architecture harus hadir mengakhiri kegilaan dan ini dengan mengubah unit dasar pembangunan web dari halaman menjadi komponen. Dalam filosofi ini, antarmuka pengguna UI dipecah menjadi potong-potongan kecil, mandiri, dan dapat digunakan kembali yang disebut komponen. Sebuah tombol adalah komponen. Sebuah formulir input adalah komponen. Sebuah kartu profil adalah komponen yang mungkin terdiri dari komponen tombol dan gambar. Komponen-komponen kecil ini kemudian disusun dan digabungkan komposit untuk membentuk struktur yang lebih besar, kompleks, persis seperti menyusun balok. Untuk mengatur hierarki komponen agar tidak semrawut, industri sering mengadopsi metodologi atomic design yang diperkenalkan oleh Bradford. Konsep ini membangun komponen menjadi 5 level biologis atoms, molecules seperti search bar, organism, bagian UI yang kompleks dan mandiri seperti header atau product grid, template, kerangka halaman, dan page halaman spesifik dengan data nyata. Pola pikir ini membuat tim pengembang dan desainer berbicara dalam bahasa yang sama. Ketika membangun fitur baru, kita tidak langsung berpikir buat halaman baru, tapi rakit molekul dan organisme yang sudah ada. Aspek krusial lain dari arsitektur komponen adalah isolasi atau encapsulation. Setiap komponen idealnya bertanggung jawab atas struktur, gaya, dan logikanya sendiri di masa lalu. Hubungan antar komponen diatur melalui aliran data yang ketat, biasanya bersifat satu arah, one-way data flow, dan induk parent ke anak child. Ini memberikan data dan konfigurasi kepada anak melalui props, sementara anak berkomunikasi balik ke induk melalui event atau callback function. Anak tidak boleh secara langsung mengubah data yang dimiliki induknya, ia hanya boleh meminta perubahan. Batas ini membuat aliran data dalam aplikasi menjadi sangat terprediksi dan mudah dilacak, trackable. Jika ada bug pada data yang ditampilkan komponen anak, kita bisa dengan mudah menelusuri rantai props ke anak untuk menemukan sumber masalahnya. Penting untuk dipahami bahwa transisi ke komponen based architecture bukan sekedar perubahan cara menulis kode, tetapi perubahan cara berpikir, mindset shift.
Kita tidak boleh melihat desain web sebagai kanvas data yang statis, melainkan sebagai sistem dasar desain yang hidup dan modular. Materi ketiga ada virtual DOM, bayangan cepat di memori. Salah satu hambatan performa terbesar dalam pengembangan web adalah DOM manipulation. Objek DOM, Document Object Model, di browser dirancang puluhan tahun lalu dan strukturnya sangat gemuk serta lambat. Setiap kali kita mengubah sesuatu di DOM, misalnya elemen inner HTML sama dengan baru, browser harus melakukan serangkaian perhitungan mahal, menghitung ulang gaya CSS, menghitung ulang tata letak geometri, reflow layout, dan mengecat ulang pixel ke layar. Jika aplikasi modern melakukan ribuan pembaruan data per detik, melakukan manipulasi DOM secara langsung dan naif akan membuat antarmuka terasa berat, patah-patah, dan memboroskan baterai DOM. Untuk mengatasi ini di perpustakaan seperti virtual DOM, VDOM. Setelah perbedaan ditemukan, langkah terakhir adalah patching atau commit paste. Framework mengambil daftar perubahan spesifik terhadap menerapkan ke DOM asli yang satu batch yang efisien, alih-alih melakukan 50 perubahan kecil atau satu persatu yang memicu 50 kali reflow. Framework mengelompokkan semuanya dan menyuntikkan sekaligus. Hasil akhirnya adalah DOM asli diperbarui dengan jumlah operasi seminimal mungkin. Pengguna melihat tampil yang berubah seketika, tetapi di belakang layar, browser bekerja jauh lebih santai daripada yang terlihat. Inilah rahasia mengapa aplikasi berbasis React atau Vue bisa terasa sangat snappy meskipun menangani data yang kompleks. Namun penting untuk meluruskan mitos umum bahwa virtual DOM lebih cepat dari DOM asli. Secara teknis, materi keempat, komponen adalah dalam aplikasi web modern bukanlah entitas statis. Mereka adalah objek yang hidup, bernapas, dan memiliki siklus lifestyle yang pasti. Memahami siklus ini sangat krusial karena kita mounting, updating, dan unmounting kematian setiap. Fase pertama adalah mounting, yaitu momen ketika komponen pertama kali dibuat dan disuntikkan ke dalam DOM. Fase kedua adalah updating, fase terpanjang dalam hidup komponen. Fase terakhir adalah yang sering dilupakan, unmounting, momen ketika komponen dihapus dari DOM karena penggunaan berpindah halaman atau elemen tersebut disembunyikan. Lanjut ke materi kelima, deklaratif dan imperatif. Salah satu pergeseran mental terbesar saat beralih dari pengembangan web jadul ke framework modern adalah perubahan paradigma dari imperatif ke deklaratif.
Dalam pemrograman imperatif, kita fokus memberikan instruksi langkah demi langkah kepada komputer tentang cara mencapai hasil. Contohnya, jika ingin menambah item ke daftar, kita menulis ambil elemen UL, buat elemen LI, baru isi teksnya, tambahkan class, lalu tempelkan ke anak terakhir dari UL. Kode imperatif sangat detail dan manual. Kita bertindak sebagai mandor dan yang mengawasi setiap gerakan mikroskopis. Keunggulan utama dari pendekatan deklaratif adalah predictability, keterprediksian. Aturan emas, science state. Materi ke-6, integrasi keislaman. Konsep komponen besar Aristoteles dalam pengembangan antarmuka modern adalah cerminan dari konsep ukhuwah dan kesatuan umat, the ummah. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Riek dan Fue, sebuah aplikasi besar dibangun dari komponen-komponen kecil atom yang berdiri sendiri namun saling bekerja sama berbentuk satu kesatuan fungsi. Jika satu komponen sakit, ia bisa mempengaruhi tampilan keseluruhan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam struktur masyarakat Islam, setiap individu sekecil apapun perannya adalah elemen vital. Kita belajar untuk membangun unit terkecil dengan kokoh agar bangunan besar dapat terdiri tegak. Mekanisme virtual DOM dan algoritma reconciliation pencocokannya mengajarkan kita tentang pentingnya muhasabah, evaluasi diri. Virtual DOM menyimpan keadaan ideal dari tampilan, lalu membandingkan dengan real DOM untuk menemukan perbedaan dan hanya memperbaiki bagian yang salah tanpa merombak semuanya. Seorang mukmin hendaknya memiliki virtual DOM spiritual, yaitu standar ideal Al-Quran dan Sunnah, dan setiap hari melakukan reconciliation dengan melihat kondisi aktual dirinya. Jika ada perdebatan antara perilaku aktual dan standar ideal, ia segera melakukan patch, taubat, pada bagian yang spesifik tersebut secara efisien, tanpa perlu putus asa menghancurkan seluruh kehidupannya. Pemahaman tentang komponen life cycle, mounting, updating, dan unmounting adalah metafora teknologi yang indah tentang sunnatullah kehidupan manusia. Kita mengalami fase mounting, kelahiran, di mana kita mempersiapkan sumber daya awal. Fase updating, di mana kita bereaksi terhadap perubahan, props, dan state, ujian, dan nikmat. Dan akhirnya fase unmounting, kematian. Dalam React, phase unmounting sangat krusial untuk menemukan clean up agar tidak terjadi kebocoran. Demikian pula seorang muslim harus mempersiapkan husnul khotimah dan membersihkan diri dari dosa hutang sebelum di unmount di dunia ini. Pergeseran paradigma dari imperatif menjadi deklaratif. Ingin hasilnya seperti ini, terserah bagaimana caranya. Dalam UI modern mengingatkan kita pada konsep niat dan tawakul. Dalam paradigma deklaratif kita mendefinisikan state dan memberikan framework mengurus rendering tampilan. Islam mengajarkan bahwa segala amal tergantung pada niatnya. Jika state hati kita baik, maka UI otomatis akan terrefleksi dengan baik. Kita fokus menjaga kesucian hati dan niat, lalu bertawakul membiarkan Allah mengatur hasil luarnya sesuai dengan hukum sebab akibat telah Dia tetapkan tanpa perlu kita memaksakan. Terakhir, konsep single page application SPA yang memberikan pengalaman transisi mulus tanpa reload halaman mencerminkan sifat istiqomah meskipun pengguna berpindah-pindah fitur.
aplikasi tetap terjaga dalam satu sesi yang utuh tanpa terputus. Seorang mukmin yang istiqomah adalah mereka yang imannya stabil tidak reload atau reset setiap kali menghadapi masalah baru. Koneksi mereka dengan Allah tetap tersambung stateful dalam berbagai kehidupan, menciptakan pengalaman spiritual yang mulus, konsisten dari awal hingga akhir hayat. Terima kasih. Lanjut, ada kemudian materi ke-7, kesimpulan arsitektur interaksi modern. Ini adalah kesimpulan dari ke-6 materi tadi. Lanjut ke materi ke-8, asesmen esai hot. Ini adalah esai. Saya akan mengerjakannya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.